Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang utama ialah puja dan puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih dikumpulkan kita bersama orang-orang baik di tempat yang baik, di hari yang baik, di bulan yang baik, dan dalam suasana kajian yang terbaik juga. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dalam kita menyemaraki, kita membakar diri kita di malam ke-27 ini, malam ganjil. Mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan kita dapatkan, dan kita bisa mendapatkan malam yang kita tunggu-tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar. Salawat teriring salam dan kita hancurkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu istiqomah dalam meneruskan estafet perjuangannya. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, sama-sama kita mengawalinya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Mahmudin, SPDI, STHI, dan alhamdulillah sudah ACC baru, udah ada gelar barunya MA, Magister Agama. Mudah-mudahan selalu istiqomah dan berkah untuk Ustadz, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan selalu bisa memberikan kebaikan, khairunas anfahublinas kepada kita semua, dan mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat. Langsung saja, di sini sudah ada di slide, jangan khawatirkan rezekimu. Nah, ini sebuah tema yang sangat rezeki gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa fokus dan mengambil ibrah dari apa yang telah Ustadz sampaikan nanti. Mungkin langsung saja saya serahkan pada Ustadz. Tafadhol Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum nikmati rezeki antum dulu itu. Rezeki itu ya. Tapi nanti walaupun di depan mata belum tentu jadi rezeki antum. Bahasanya nanti panjang ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi oh gitu. Jadi sekarang ya. Tapi ini slide selanjutnya agak ini belum aneh atur gitu ya. Wah ini tapi ada sini apa namanya, hotspot dulu. Disconnect dulu. Cek. Ya, ada iklan dulu sebentar biar bisa memudahkan dalam nanti untuk tim media, karena biar bisa langsung link ke YouTube-nya di slide-nya. Minta soft
slide dari Ustadz Mahmudin dikirim ke Pak Jumadi. Pak Jumadi bisa langsung. Alhamdulillah. Masih ini nih. Masih muter-muter. Masih buffering. Hotspot soalnya. Spot sini aja bisa tuh. Spot sini. Berapa tuh? Udah nanti lagi. Muter. Ya salam. Yang lain cepat tuh. Karena file kali ya. Nah udah. Dibaca. Oke, kita fokus, kita lanjutkan kepada Ustadz Mahmudin. Saya persilakan. Tafadhol, Maskur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Abad. Hadirin jamaah itikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Aid Al-Qarni dalam bukunya yang terbit cetak pada tahun 2001 dan ini menjadi buku terlaris di Timur Tengah karena sampai terjual 1 juta. Ya. Yaitu bukunya yang berjudul La Tahzan. Pernah baca? Atau pernah dengar? Jangan kan baca, denger aja enggak gitu. Jadi ada bukunya berjudul La Tahzan. Gitu. Jangan bersedih, ya, jangan berduka kata beliau. Maka beliau menyebutkan tuh banyak poin tentang kenapa kita jangan berduka, jangan bersedih. Nah salah satu poinnya beliau kaitkan dengan masalah rezeki. Lalu beliau kutip 2 ayat Al-Quran, ya, firman Allah ya, dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah surah Al-Jumu'ah, ya, surah Al-Jumu'ah ayat 11, ayat terakhir. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Kita kalau baca sababun nuzul ayat ini kan terkait dengan perbuatan para sahabat. Jadi ketika Rasulullah sedang berkhutbah, bayangin Rasulullah sedang khutbah. Lagi di tengah khutbahnya datang kafilah dagang dari luar kota Madinah. Nah, para sahabat ini kan mayoritas bisnismen, ya. Sehingga biasa kalau ada kafilah dagang mereka langsung mengerumuni dan terjadi transaksi gitu, di mana mereka bisa jual lagi gitu. Nah, ini masalahnya Rasulullah sedang berkhutbah, kemudian mereka melakukan perilaku yang sama. Kemudian Rasulullah ditinggalkan ketika sedang berkhutbah. Disebutkan dalam riwayat tinggal 12 orang saja yang ketika itu masih tetap di tempatnya mendengarkan khutbah Rasulullah SAW. Sisanya mayoritasnya semua meninggalkan, mengejar kafilah dagang itu. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam ayat ini, dalam surat ini. Dikata Allah, apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, lalu mereka infaddu ilaiha, mereka segera menuju kepadanya. Wa taraku
kaqaima. Lalu mereka meninggalkan engkau Muhammad berdiri sendiri. Para sahabat generasi terbaik gitu ya. Khairul qurun qarni gitu. Tapi juga mereka pernah melakukan hal semacam itu. Ya. Karena memang ketika itu aturan dalam sholat Jumat belum sempurna, tidak seperti sekarang. Jangankan begitu ya, kita ngomong gitu aja sia-sia, kan begitu. Ini sampai meninggalkan, gitu. Sampai meninggalkan. Gitu. Maka kemudian kata Allah, Qul, katakan kepada Muhammad, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dari semuanya itu, dari permainan, dari perniagaan itu. Wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ini menunjukkan ini ayat yang dikutip oleh Syekh Ait Al-Qarni begitu. Jadi sebaik-baik pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikhawatirkan rezekinya. Ya. Kemudian yang kedua, ayat yang sangat masyhur yang beliau kutip yaitu surat Hud surat 11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di atas muka bumi ini melainkan Allah yang nanggung rezekinya. Gak ada yang gak kebagian rezeki. Jangankan manusia, binatang saja Allah jamin rezekinya. Jin aja Allah kasih jaminnya. Jangankan orang-orang yang taat, jangankan orang-orang Islam, orang-orang beriman, orang kafir, ahli maksiat aja Allah kasih rezekinya. Gitu. Semuanya, nggak peduli siapapun gitu. Makanya Allah itu sudah nanggung rezekinya seperti itu. Nah, ini sebabnya kata apa? Kenapa kata Syekh Al-Qarni, jangan sedihkan, jangan dukakan rezekimu. Ya. Nah, oleh karena itu ada sebuah penelitian kalau sekarang ini. Ada penelitian, nama lembaganya McKinsey di Amerika. Ini lembaga yang bukan abal-abal gitu. Seringkali hasil survei itu menjadi kenyataan. Salah satunya mereka buat penelitian tahun 2030 itu akan hilang lapangan pekerjaan 20-30%. Jadi di antaranya 20-30% itu 20 bidang pekerjaan. Cirinya adalah yang berbasis data di antaranya. Yang mengandalkan data seperti itu. Maka itu di antara ciri lapangan pekerjaan yang akan hilang. Dan jauh sebelum mereka melakukan penelitian, kita sudah juga tahu gitu ya. Ada beberapa lapangan pekerjaan yang dulu ada bidang pekerjaan, kemudian sekarang udah nggak ada gitu, hilang. Gitu ya. Contohnya penjaga pintu tol gitu ya. Dulu sampai ada iklannya kan, sonsinya mana gitu ya. Yang umurnya ini pasti tahu gitu, tapi umurnya yang lahir tahun 80-an, 90-an nggak tahu kayaknya. Gitu. Saya masih ingat tuh iklannya Elma Teana gitu. Ya. Jadi dia sebagai penjaga pintu tol tuh, petugasnya di gardu gitu. Nah itu. Sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada, hilang. Apalagi sekarang semakin berkembang lagi apa yang namanya? Apa namanya? AI ya. AI. Saya kadang-kadang kebalik gitu ya. Itu coba ini. Apa? Semua tahu, suara aja bisa ditiru semuanya. Gitu. Mau apa? Nah, makanya salah satu lapangan di antara lapangan pekerjaan yang hilang, mohon maaf, pekerja pabrik. Itu akan hilang menurut lembaga ini. Berganti dengan robot gitu. Seperti itu. Kemudian apalagi? Dokter termasuk. Dokter itu akan hilang nanti pekerjaannya. Terutama dokter yang
sifatnya umum, dokter umum, bukan dokter spesialis. Kenapa? Kan ada tuh. Ya, mulai dari halodoc dan lain sebagainya, ada lagi yang baru. Ya, yang kalau kita nanya itu, saya keluhannya ini, maka keluar tuh langsung, oh Anda sakit ini. Obatnya apa? Oh, obatnya ini. Itu keluar. Jadi orang nggak perlu ke dokter, pakai aja aplikasi itu gitu. Ya, jadi termasuk salah satunya dokter, termasuk juga nanti pengacara katanya. Dan masih banyak lagi, kurang lebih 20 bidang pekerjaan yang akan hilang. Ya. Tetapi hadirin hamba Allah, apa yang menjadi hasil dari penelitian ini, kembali lagi kita kaitkan dengan ayat tadi, nggak perlu takut dengan rezeki kita. Ya, nggak usah takut kalau kita bicara tentang rezeki. Kenapa kita harus khawatirkan, takutkan sesuatu yang Allah sudah jamin? Ya kalau Allah sudah jamin, itu pasti dapat gitu. Pasti Allah memenuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nggak mungkin. Allah nggak mungkin menyalahi janjinya. Maka nggak usah dikhawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan tuh, ini nasib saya nanti setelah mati gimana? Bagaimana kondisi saya di alam kubur? Maka itu yang terjadi pada seorang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika beliau disebutkan tentang kenikmatan surga, disebutkan tentang siksa neraka, dahsyatnya siksa neraka, beliau biasa aja gitu. Tapi begitu beliau disebut tentang kubur, beliau menangis sejadi-jadinya. Tidak ada orang yang bisa menghentikan tangisnya, sampai dia menghentikan tangisnya sendiri gitu. Ketika ditanya kenapa? Kenapa Anda menangis? Disebut surga Anda diam aja, disebut siksa neraka Anda diam saja. Tapi begitu disebut kubur, kenapa Anda menangis sejadi-jadinya? Maka kemudian kata Utsman bin Affan, berkata kekasihku Rasulullah SAW, Innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah satu tempat transit daripada transit menuju hari akhirat. Kubur salah satunya kata beliau, kata Rasulullah SAW. Maka siapa yang selamat dari transit pertama ini, yaitu alam kubur, maka proses berikutnya dia akan lebih mudah. Sebaliknya, siapa yang mengalami kesulitan di transit awal ini, maka proses berikutnya dia akan menemukan banyak kesulitan. Nah, ini yang harusnya kita khawatirkan. Kita sering khawatirkan bagaimana hidup biar enak, bagaimana saat saya khawatir gitu. Tapi kita nggak pernah berpikir mati enak itu bagaimana. Kita nggak pernah khawatir matinya, saya pengen mati yang enak. Jangan cuma yang ada di pikirannya hidup yang hidup enak, mati enak nggak dipikirin. Nah ini, jadi ini harus kita luruskan. Nah oleh karena itu, kalaupun kemudian kenyataannya sesuatu yang sudah Allah jamin, tapi kemudian kita masih tetap khawatir. Dalam hal ini masalah rezeki, kita harus cari sebabnya kenapa kita masih takut. Bahkan ada orang udah kerja, udah dapat gaji, masih khawatir aja. Udah usaha, udah punya usaha gitu. Udah jalan usahanya, udah menghasilkan, tapi masih takut aja sama rezekinya gitu. Kenapa? Berarti kita harus cari tahu kenapa ini. Kenapa sebabnya kita masih khawatir dengan rezeki kita, sesuatu yang sudah Allah jamin. Maka waktu kita singkat gitu, saya ingin menyebutkan 2 poin saja. Kenapa sebabnya kita masih tetap khawatir dengan rezeki kita. Bahkan akhirnya karena kekhawatiran itu kemudian menjadikan kita menerobos hukum-hukum Allah. Sesuatu yang halal, sesuatu yang haram kemudian kita apa yang haram kita terobos demi kita mendapatkan rezeki kita. Dengan berbagai cara, walaupun dengan cara yang salah, cara yang haram, kemudian kita nggak perlu diri, yang penting saya dapat rezeki. Nah ini yang salah gitu. Maka kemudian apa sebabnya? Pertama, karena memang kita belum yakin, seyakin-yakinnya sang pemberi rezeki itu Allah. Yang masih ada di pikiran kita, bahkan di keyakinan kita itu, yang memberikan rezeki kita ya pekerjaan kita. Yang memberi rezeki kita ya usaha kita. Yang memberi rezeki kita ya atasan kita, bos kita dan lain sebagainya. Nah ini
Berarti kalau begitu kita belum yakin sang pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal di kehidupan nyata kita sering mendapatkan, hadirin hamba Allah, ada orang yang pendidikannya rendah. Pendidikannya rendah. Bahkan nggak ke sekolah dia. Sebaliknya ada orang yang pendidikannya tinggi, S1, S2, S3. Tapi kenyataannya rezekinya yang lebih hebat yang nggak berpendidikan. Kenapa ini terjadi? Ini ada pesan dari Allah buat kita semua. Tadi, yang memberi rezeki itu bukan pendidikan kamu. Yang memberikan rezeki itu bukan kecerdasan kamu. Tapi yang memberikan rezeki itu aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa, tapi aku, kata Allah. Nah, lagi kita kembali ke ayat ini yang saya sebut tadi, surat Hud yang disebut juga oleh Syekh Aid Al-Qarni, surat Hud ayat 11, ayat 6, surat 11 ayat 6. Ya, jadi nggak ada satupun makhluk melata melainkan Allah sudah jamin rezekinya, nggak ada. Ya. Kemudian juga bagaimana Allah sebut dalam surat Al-A'raf, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilam ma tashkurun. Sungguh kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi. Jadi memang tempat kita di bumi. Maka jangan coba-coba cari tempat yang lain selain bumi. Nggak ada fasilitasnya. Mentang-mentang negara maju, pinter-pinter, kemudian mau nyari tempat baru untuk tinggal, cari di bulan. Ya. Itu sengsara. Nggak ada fasilitasnya. Yang Allah siapkan buat kita itu bumi. Rezekinya sudah disiapkan semuanya. Ya, penghidupan kita untuk keberlangsungan hidup itu sudah disiapkan Allah di bumi buat kita. Ya. Jadi makanya Allah juga mengatakan begitu kepada Nabi Adam dan iblis ketika mereka sama-sama diturunkan ke bumi. Ya, jadi qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Jadi kata Allah berfirman, di bumi itu kalian hidup. Wa fiha tamutun, di bumi itu kalian juga mati. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi kalian dikeluarkan, kata Allah. Jadi bumi ini yang dijadikan Allah. Jangan coba cari-cari tempat yang lain seperti itu. Nah, begitu juga. Jadi jaminan rezeki itu Allah pastikan, ya, itu sebagaimana Rasul sebutkan dalam hadis, salah satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Insyaallah antum udah hafal semua lah ya. Hadis ini, proses penciptaan manusia. Hadis keberapa nih? Ini hadis awal dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis keempat ya salah. Hadis pertama itu innamal a'malu binniyat. Hadis kedua hadis Jibril tentang iman, Islam, ihsan. Hadis ketiga tentang rukun Islam. Hadis keempat hadis ini. Jadi hadis ini sama Imam Nawawi ditempatkan di deretan awal, di 4 besar. Gitu. Apa kata Rasul dalam hadis ini? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi ya arba'ina yauman nutfah. Ya, sesungguhnya setiap dari kalian itu dikumpulkan di dalam perut ibunya. Proses awalnya selama 40 hari itu berbentuk sperma, nutfah. Ya. Kemudian summa yakunu alaqah misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari berubah prosesnya dari sperma, dari nutfah kemudian berubah menjadi segumpal darah. Berapa lama? Misla dzalik. Umurnya 40 hari. Kemudian summa mudghah. Proses ketiga berubah dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Berapa lama? Misla dzalik. 40 hari. Maka genaplah dia berumur 120 hari. Setelah 120 hari kata Nabi, summa yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirim kepada calon manusia yang sudah berumur 120 hari itu seorang malaikat. Apa tugas malaikat itu? Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat itu meniupkan ruh. Ya.
ketika umur bayi itu 120 hari. Maka hiduplah, punya ruh, bergeraklah, ya. Bergeraklah ketika itu manusia. Maka terasa kalau ditanya sama ya istri kita, para ibu gitu ya. Ya udah kalau 120 hari itu sudah mulai ada yang gerak-gerak. Sebelumnya enggak. Kenapa? Belum ada ruh. Begitu 120 hari dikasih ruh. Setelah punya ruh, bergerak, hidup. Maka kemudian kata Nabi, summa maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan malaikat itu untuk menulis 4 hal. Ya. Apa 4 hal itu? Bikat bi rizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyun au sa'idun. 4 hal ditulis tuh langsung. Pertama rezekinya, kemudian ajalnya, matinya kapan. Yang ketiga amalnya bagaimana. Yang keempat ujungnya nasibnya gimana, bahagia atau sengsara. 4 semua. Nah sampai di sini dari 4 kita dilanjutkan hadisnya. Dari 4 yang ditulis saat kita berumur 120 hari itu, yang pertama adalah rezeki yang ditulis. Ya, jadi rezeki dulu. Ditulis tuh rezeki kita. Kita bakal dapat rezeki. Dan ternyata Allah nggak nunggu ngasih rezeki kita setelah kita lahir, setelah kita dewasa, setelah kita usaha, setelah kita kerja, enggak. Tapi langsung Allah follow up, kamu dapat rezeki langsung. Ya, maka bayi pun semenjak itu dapat rezeki. Bisa makan melalui ibunya. Makan. Padahal tuh bayi belum kerja di AHM. Ya. Belum usaha, belum dagang. Tapi sudah dapat rezeki. Selama 9 bulan 10 hari. Allah kasih, langsung Allah buktikan. Yang pertama ditulis rezekinya. Lalu setelah lahir si bayi tersebut, maka diantara yang umum terjadi ketika bayi dilahirkan itu menangis. Kenapa menangis? Hah? Kenapa bayi menangis? Jangan-jangan gak pernah nyaksiin isinya lahirannya. Salah satunya hadis itu menyebutkan ditusuk setan. Nah, jadi kita ini ditusuk setan semuanya nih. Kan begitu. Makanya Nabi bilang kecuali yang tidak ditusuk setan saat dilahirkan itu 2 orang. Ya, Nabi menyebutkan. Pertama adalah Maryam, yang kedua adalah putranya Nabi Isa alaihis salam. Gitu. Kenapa? Karena ibunya Maryam, istri Imron, Hana binti Fakut sudah membacakan doa perlindungan. Kan gitu. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy-syaithanir rajim. Nah, itu kan statementnya Ibunda Maryam. Sesungguhnya saya namakan anak saya Maryam, dan saya mohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk saya ini, agar anak saya ini dibebaskan dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dijaga Maryam. Begitu juga dengan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa lahirnya di mana? Nabi Isa lahirnya bukan di rumah sakit, tempat yang nyaman gitu ya, ruangan yang nyaman gitu. Tapi Nabi Isa lahirnya di tempat yang udah paling ujung, gak ada orang lewat. Ya, Maryam sendirian. Kalau bahasa sekarang, ya gara-gara bahasa ini kemudian orang dipenjara gitu ya. Kenapa? Dia mengatakan tempat jin buang anak.
bahasanya gitu ya. Udah di ujung kan, gitu. Udah di ujung, nggak ada orang lagi, dipastikan nggak ada orang lewat, maka Maryam kemudian berdiam di situ sampai dia melahirkan putranya Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi di tempat yang ujung yang sepi nggak ada orang tadi, tapi Allah jaga dari gangguan setan. Nah, banyak orang lahirnya di rumah sakit, tempatnya enak, tapi setan mulu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya untuk mengantisipasinya orang tua harus memperbanyak doa perlindungan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad itu ketika dari awal ya diasuh oleh Ibunda Halimah. Kontraknya itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Begitu 2 tahun kembalilah Ibunda Halimah menemui Ibunda Aminah. Ya, tapi ketika dia menemui Ibunda Aminah, Ibunda Halimah ini bukan untuk mengembalikan, tapi minta mengajukan proposal baru untuk memperpanjang pengasuhan. Saya izin anakmu saya rawat lagi ya. Maka akhirnya sama Ibunda Aminah, ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena Halimah merasakan keberkahan yang luar biasa semenjak merawat Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya dibawa kembali ke kampungnya. Nah, sehingga terjadilah peristiwa yang saat umur beliau 5 tahun, saat beliau dibelah dadanya. Dan ketika itu Halimah menganggap ini karena perbuatan setan. Maka akhirnya takut peristiwa itu terulang, akhirnya cepat-cepat Rasulullah dibalikin. Tapi dia tidak menginformasikan apa sebabnya, pokoknya dibalikin. Sehingga Ibunda Aminah nanya, kenapa? Bukan kamu dulu yang minta diperpanjang, tapi sekarang kok kamu yang balikin sendiri gitu. Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa, kata Ibunda Halimah. Tapi kemudian didesak terus, baru dia cerita tentang peristiwa itu. Maka Ibunda Aminah mengatakan ini, apakah kamu menganggap anak itu tengah gangguan setan? Enggak mungkin, wallahi, kata Ibunda Aminah, enggak mungkin anakku diganggu oleh setan. Karena ketika aku melahirkannya, aku mengandungnya, aku senantiasa mohon perlindungan kepada Allah agar anakku ini terjaga dari setan. Dan begitu. Jadi ini salah satu sebab kenapa bayi menangis. Maka kalau tidak mau menangis, ya yang disebabkan karena ditusuk setan, diganggu setan, maka seringlah membacakan doa perlindungan buat anak kita. Ya, Rasulullah SAW begitu. Rasul kalau dekat dengan Hasan dan Husain beliau baca u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitaniw wa hammah wa min kulli ainil lama. Gitu. Suka gak baca gitu, Pak? Sama anak kita. Baca itu. Kalau dia udah mulai tidur, deketin, cium keningnya, lalu bacakan, tempelkan mulut kita, baca itu. Atau kalau tidak mau kita kondisi nempel, bibir kita dengan keningnya, kita tempelkan kita tiupkan nanti setelah baca ke tangan kita, ke telapak kita, lalu kita usap tuh anak kita, sehingga anak kita terjaga. Karena anak itu sangat berpotensi kena gangguan jin, gangguan setan. Kenapa? Karena mereka nggak punya perlindungan, nggak punya benteng sendiri. Bentengnya itu ada di orang tua. Makanya saya dulu kalau ada orang ngeluh, "Ustaz, anak saya begini nih, kok kalau malam nangis gitu." Itu bukan salahnya anak, salahnya bapak, salahnya ibu, saya bilang. Kok saya salahnya? Nggak pernah dibacakan doa perlindungannya. Nggak pernah kan? Iya. Anak itu rawan, makanya ada sebut dalam keterangan nama jinnya Ummus Sibyan. Ya, jinnya anak-anak tuh. Seperti itu. Maka kalau nggak mau diganggu begitu, orang tua yang membangun benteng itu agar anak tidak diganggu. Nah, kembali lagi tadi masalah tadi, itu tinjauan pertama. Lalu kalau tinjauan rezekinya, kenapa sih bayi menangis? Seolah-olah kenapa dia menangis? Dia merasa rezekinya itu lepas. Selama di perut ibunya dia enak, tinggal makan aja gitu, nggak kekurangan, dapat dia suplai dari ibunya gitu. Begitu dia lahir kan copot tuh, istilahnya selang yang membuat dia bisa makan, copot, nangis dia karena nggak dapat makan lagi. Sementara mereka nyaman ketika dalam perut ibunya. Maka begitu lahir copot semuanya, maka menangislah dia. Tapi apa yang terjadi saat dia menangis? Kemudian sang ibu menggendongnya. Ibu tuh menggendong.
kemudian dia dekapnya anaknya itu dalam keadaan menangis, maka tiba-tiba si anak langsung berhenti dari menangis. Kenapa sebabnya dia berhenti menangis? Karena dia baru sadar, oh rezekinya pindah kemari. Ya, rezekinya pindah kemari, walaupun kadang-kadang direbut sama bapaknya. Nah. Seperti itu ya. Ini rebutan bapak anak, nggak apa-apa, bagus juga, gitu ya. Itu buat bapaknya bagus, jadi awet muda, ibunya juga awet muda. Kan penelitian kesehatannya bagus kan? Itu harus sering-sering malah. Itu harus sering-sering, nggak apa-apa rebutan sama anak gitu. Seperti itu. Sehat jadinya. Nah, jadi itu langsung belum bisa ngapa-ngapain sudah dijamin rezekinya. Jadi mau ragu apa kita dengan rezeki kita? Udah dibuktikan kok seperti itu. Ya, bayi saja yang belum bisa ngapa-ngapain dijamin rezekinya. Kita semua mengalami itu ketika kita masih menjadi bayi. Lalu kenapa saat kita masih lemah nggak bisa apa-apa kita tenang dengan rezeki kita? Tapi begitu kita sudah dewasa, udah kerja, udah usaha, justru kita khawatir mulu dengan rezeki kita. THR belum turun aja nanya mulu. Makanya kan nggak tenang semua kan kalau dia turun kan? Enggak Sat, udah turun juga nggak ini Sat, nggak tenang juga, udah habis gitu. Langsung habis gitu. Saya tuh di grup guru, saya kadang-kadang gereng kepala, bukan saya nggak butuh gitu ya. Di grup guru agama sekecamatan Bekasi Barat, karena memang saya guru agama kan gitu. Itu kalau sertifikasi belum cair repot banget, nanya kapan cair, kapan cair. Saya bilang yang nanya gitu rata-rata PNS lagi. Ya PNS kan gajinya sudah gede gitu. Tapi sertifikasi belum cair, itu nanyain mulu gitu. Mana nih serti belum nongol? Gitu. Begitu udah nongol dapat, udah kosong tuh komentar grup gitu. Seperti itu. Kadang-kadang saya kayak dengan kepala, ya Allah, saya guru swasta gitu. Itu guru negeri ya, yang gajinya sudah ketahuan jelas gitu. Apa namanya, sertifikasinya juga besar sesuai dengan gaji pokoknya. Turun 3 bulan Pak, itu bonus tuh sertifikasi gitu ya kan. Kalau dia golongan sekian ya rata-rata itu paling enggak itu 3 juta sebulan, turunnya 3 bulan sekali 9 juta. Itu duit nemu Pak, sertifikasi duit nemu. Belum gaji aslinya udah gede banget, tunjangan-tunjangan yang lainnya. Paling enggak guru itu minimal 10 juta gitu. Ditambah lagi tadi dengan gaji, dengan sertifikasi ini 13 juta bisa. Tapi kalau belum cair sertifikasi, wah rame banget. Seperti itu. Kadang-kadang saya garing kepala, saya yang swasta gitu. Nah itu. Jadi ini bukti gitu ya. Karena kita belum meyakini seyakin-yakinnya Sang pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu keyakinan kita tentang Sang pemberi rezeki Allah itu nggak sampai diyakin situ aja. Jangan sampai diyakin, oh iya saya yakin Allah yang ngasih rezeki, tapi ya gitu. Itu namanya belum totalitas keyakinannya, kan begitu. Maka dia harus melahirkan keyakinan yang lain. Apa keyakinan lain? Pertama, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah tuh pasti memberi, nggak akan pernah berkurang kekayaan Allah gitu. Ya. Kalau kita sama bos, bahkan sama perusahaan kita, ya itu ada waktunya. Gitu. Kalau kita bergantung sama itu, pokoknya kalau bergantung kepada selain Allah, itu akan penuh dengan kekecewaan. Tapi kalau gantungannya kepada Allah, nggak bakalan kecewa itu, ya nggak bakalan kecewa. Jadi ini yang harus pengiring berikutnya setelah kita meyakini Allah memang yang memberikan rezeki, maka muncul keyakinan berikutnya bahwasanya Allah Maha Kaya. Jadi wa kaifa akhafu wa ana abdul goni. Kenapa saya harus takut dengan rezeki saya sementara saya adalah hamba yang maha kaya, yang kekayaannya nggak ada batasnya. Ya, seperti apapun diberikan kepada makhluknya dia nggak bakal pernah berkurang sedikit pun. Tidak akan pernah.
Sebanyak apapun makhluknya minta, nggak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Pengiring berikutnya. Yang kedua, ya, pengiring berikutnya, Allah itu maha adil. Maka karena kita yakin Allah itu maha adil, nggak ada tuh perasaan iri, hasad kepada sesama. Ya. Satu kantor, kadang gitu, satu kantor, satu pekerjaan. Tapi terkadang ya kenyataannya suka lain gitu. Suka lain. Sehingga karena lain itu, karena kita nggak yakin Allah maha adil, dia dari mana ya? Kan satu kantor sama gue gitu. Gaji sama, kok dia bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Nah itu, kenapa? Karena kita belum meyakini Allah itu maha adil. Bahwasanya rezeki itu nggak bakalan ketuker. Ini karena Allah maha kaya, Allah maha adil, maka nggak ada istilahnya rezeki itu ketuker, nggak ada. Kan jabatannya mas saya tinggian saya, tapi kok kayaknya dia ekonominya bagus banget gitu. Jangan-jangan ketuker nih rezekinya. Nggak ada. Jadi Allah lebih tahu nih, walaupun jabatan kamu tinggi, tapi kebutuhanmu segini ya. Kamu jabatannya di bawah, tapi kebutuhan kamu lebih besar, maka segini. Itu Allah maha adil. Ya. Jadi lahirlah sifat qanaah, nggak ada yang namanya hasad. Nah, ini jadi tidak hanya meyakini pemberi rezeki Allah gitu, maka harus mengikuti keyakinan yang lain bahwasanya Allahul Ghani, Allah itu maha kaya, Allahul Adil, Allah itu maha adil, sehingga nggak ada istilahnya ketukar rezeki, nggak ada. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, alim tu anna rizki la yakuluhu ghairi fatma'an nabali. Kata Imam Syafi'i, aku mengetahui bahwa rezekiku itu tidak akan dimakan orang lain, maka menjadi tenanglah hatiku, kata Imam Syafi'i. Nggak ada tuh rezeki kita dimakan. Ya. Ya memang belum rezekinya gitu, bukan rezeki kita. Ya, jadi bukan, oh itu udah rezeki saya, tapi kok kenapa direbut? Bukan, itu bukan rezeki kita. Bukan, jangan salah. Itu ini Ustadz, itu kan saya yang dapat. Tapi kenapa dia yang makan Ustaz? Enggak. Memang bukan rezeki kita. Bukan. Jadi bukan berarti rezeki kita direbut. Rezeki itu keterbukan. Maka kata imam yang lain, Imam Nasafi mengatakan begitu. Dan tidak terbayang apabila seseorang tidak memakan rezekinya atau rezekinya dimakan selainnya. Enggak kebayang itu. Di mana keadilan Allah kalau rezeki itu ketuker? Gitu. Nanti akhirnya kita mirip-mirip tuh keyakinannya sama orang Syiah. Orang Syiah bilang apa? Jibril tuh ketuker ngasih wahyu. Harusnya bukan ke Muhammad, tapi ke Ali gitu. Bayangin tuh, Allah aja bilang Jibril ketuker gitu ya. Ngasih wahyunya gitu. Itu kan salah satu sekte yang ekstrim dalam Syiah begitu. Salah alamat ngasih wahyu harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad. Nah gitu. Nah jangan sampai kita begitu, walaupun dalam bentuk lain. Wah ini rezekinya saya diambil, rezeki ini ketukar enggak? Enggak, memang bukan rezeki kita. Memang bukan rezeki kita seperti itu. Tapi Ustadz itu kan gajian saya baru ambil gaji gitu. Berarti kan itu rezeki saya. Belum tentu. Kan tadi Anda bilang, antum depan antum makanan semua tuh. Antum ambil kan, halal kan? Begitu antum mau makan kesenggol sama teman jatuh. Untung aja di sini masih bisa dimakan ya gitu. Coba kalau di yang tempat kotor, nggak jadi dimakan. Itu namanya bukan rezeki kita. Padahal tinggal. Jadi bukan ketukar, bukan diambil. Memang bukan rezeki kita. Ini kalau kita punya kayak ini tenang banget gitu, tenang banget. Ya. Imam Syafi'i tenang, saya jadi tenang gitu, karena
Nggak mungkin rezekiku tukar, nggak mungkin rezeki itu diambil orang lain, nggak mungkin. Nah, makanya ada kisah tentang kepastian rezeki itu oleh jamin. Jadi ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar ya. Di Malik bin Dinar itu satu hari dia mau makan. Saat dia sudah mau makan, datang seekor kucing, duduk di depannya, ngeliatin aja gitu. Maka begitu ngelihat kucing itu, Malik bin Dinar kemudian memberikan kepada potongan daging kepada kucing itu, dikasih tuh. Kemudian apa yang dilakukan sang kucing? Sama kucing tadi digigit lah daging yang dikasih oleh Malik bin Dinar. Nah, pikiran Malik bin Dinar ini dimakan sama dia. Ternyata enggak, cuma digigit. Wah, kok nggak dimakan gitu ya? Orang kadang-kadang nggak dikasih aja dicolong sama kucing gitu ya. Nah, ini dikasih tapi nggak dimakan, cuma digigit. Bahkan setelah itu si kucing pergi meninggalkan Malik bin Dinar sambil menggigit daging tadi. Penasaran Malik bin Dinar, kok nggak dimakan sih, ada apaan? Jangan-jangan dia mau makan di luar kali. Maka diikuti tuh sampai keluar rumah. Ternyata si kucing nggak berhenti. Begitu ada di luar rumah, terus jalan tuh kucing. Semakin penasaran Malik bin Dinar, diikutin terus. Sehingga ketika sudah agak jauh, kemudian si kucing berhenti di dekat sebuah lubang. Lalu daging itu diletakkan di dekat lubang itu. Yang digigit nggak dimakan, kemudian diletakkan di dekat lubang itu. Setelah itu kucingnya pergi. Makin penasaran kan Malik bin Dinar, ada apaan nih kucing? Dikasih daging ya, nggak dimakan, malah ditinggal. Ditunggu apa yang terjadi nih. Ternyata tidak lama kemudian keluarlah dari dalam lubang seekor ular. Ularnya terlihat sudah tua kata Malik bin Dinar, dan matanya buta, matanya sudah buta. Jadi dia seperti keluar mengendus-endus, seperti mencium bau makanan. Kemudian dia pun mengambil makanan daging yang ditaruh si kucing, lalu kemudian dimakan. Setelah itu si ular masuk lagi ke dalam lubang itu. Apa Pak hikmahnya? Kata Malik bin Dinar, apa yang saya harus takutkan dengan rezeki saya? Ya, apa yang harus saya takutkan dengan rezeki saya? Ternyata makhluk yang namanya binatang lebih hina dari kita kedudukannya. Tidak punya kemampuan untuk mencari usahanya sendiri, rezekinya sendiri, dia jemput sendiri. Tapi ternyata Allah anterin rezekinya. Kucing sama ular akur gak? Hah? Nggak akur kan? Terus siapa yang gerakin tuh kucing ngasih daging? Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Masya Allah ya. Jadi harusnya meyakinkan kita gitu. Jadi kadang rezeki kita itu berasal datang Allah kasih dari arah yang gak diduga. Artinya apa? Bisa jadi dari seorang yang selama ini kita benci gitu, gak suka banget, tapi rezeki kita dari situ gitu, dari musuh kita gitu. Nah, itu bisa jadi begitu. Makanya itu kenapa gak boleh banget kalau benci, nggak boleh banget kalau cinta. Karena bisa jadi orang yang banget kita cintai satu saat dia berkhianat sama kita. Ya. Orang yang banget kita benci justru satu saat dia berjasa buat kita, seperti itu. Nah, satu lagi kisah ini juga sama mirip. Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar ya. Tabi'in, ya, saya sama-sama ulama tabi'in ini ya. Jadi Ibrahim bin Adham itu satu saat melakukan perjalanan. Beliau kan pengusaha, pedagang. Nah, ketika dia dalam perjalanan itu, tiba-tiba di jalanan, di bawah itu, di tanah itu, dia lihat ada seekor burung. Begitu didekati, kenapa burung itu ada di tanah? Gitu. Ternyata itu burung sayapnya sudah patah, sehingga dia nggak bisa terbang kemana-mana. Maka saat itu dia bertanya tuh dalam hatinya, ini burung sayapnya patah. Ya, sementara sayap ini menjadi andalan baginya untuk mendapatkan makanan. Ini kalau sayapnya patah, dari mana dia bisa makan? Nah, dalam keadaan
seperti itu, kebingungannya itu melihat kondisi burung, tiba-tiba ada burung satu lagi dari atas, langsung menuju ke mendekati burung yang tadi yang sayapnya patah. Kemudian burung yang baru datang itu ternyata membawa makanan dari di paruhnya, kemudian disuapin kepada burung yang sayapnya patah. Kemudian burung itu pun pergi lagi, terbang lagi. Maka ini yang kemudian kata Ibrahim bin Adham, kenapa saya harus takut dengan rezeki saya? Gitu. Ya Allah jamin gitu ya. Binatang saja Allah jamin. Ya. Jadi nggak mungkin yang namanya rezeki itu tidak Allah berikan. Gitu. Termasuk kepada orang yang terlihat lemah, nggak bisa usaha sendiri gitu. Allah sebutkan itu dalam surah Al-Ankabut. Ya. Jadi betapa banyak makhluk yang lemah yang tidak dia bisa mendapatkan rezekinya dengan usahanya sendiri, tapi Allah datangkan rezekinya kepadanya, kata Allah dalam surah Al-Ankabut itu. Ya. Jadi udah nggak punya kemampuan dia buat usaha, ya. Bahkan dia tergeletak saja di atas tempat tidurnya, tapi Allah kasih, Allah datangkan rezekinya. Gitu. Maka Nabi juga menyebutkan, Inna ruhal kudus nafasa fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Ruhul Kudus itu meniupkan dalam hatiku, ya, membisikkan dalam hatiku bahwasanya jiwa itu nggak akan mati sampai rezekinya itu sempurna. Jadi hadirin hamba Allah, rezeki itu akan hilang dari kita, akan putus kalau kita mati. Jadi kalau kita masih bernapas, rezeki masih dapat. Makanya sering saya bilang, kalau sakit ya dipaksa makan, jangan nurutin nggak mau makan. Kenapa? Kalau sakit masih doyan makan, masih jauh dari mati. Tapi kalau sakit udah nggak doyan makan, itu dekat kematian. Kenapa? Karena rezekinya sama Allah mau diputus. Jadi makan aja. Saya dulu guru saya ngomong gitu. Ya. Ini pelajaran awalnya saya berpikir kasar banget sih gitu ya. Gitu. Tapi memang benar ternyata gitu. Saudara saya sakit dulu, dirawat, makanya saya terlambat datang. Saudaranya dirawat, iya. Masih doyan makan nggak? Masih. Nah, masih lama matinya tuh. Masih lama. Ya gitu. Saya mengalami dua pengalaman. Dua-duanya orang dekat saya. Pertama neneknya istri saya, dan yang baru-baru ini pas kemarin Ramadan, awal Ramadan meninggal dua, itu mertua saya, mertua perempuan. Ternyata betul, Pak. Jadi prosesnya itu begitu, meninggalnya begitu, sampai puncaknya dua orang ini, ya, mbah dan nenek istri saya ini nggak doyan makan, Pak. Nggak doyan makan, sakitnya dirawat. Jadi susah buat makan tuh susah. Ternyata tidak lama kemudian meninggal. Ini hadisnya begitu. Ya, jadi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Jadi nggak akan mati sampai Allah sempurnakan rezekinya. Artinya kalau masih hidup masih dapat rezeki. Tapi kalau sudah mati udah seperti itu. Ya, jadi tadi makanya ya, paksa aja makan kalau sakit, jangan diturutin ya, walaupun enak gitu ya, seperti itu ya. Sebenarnya kematian bisa dibilang nggak mendadak juga, tandanya udah banyak dikasih. Kita yang umur 40 atau 50 udah dikasih tanda mati tuh banyak, rezekinya udah dikurangin semua. Yang darah tinggi nggak boleh makan kambing ya, itu kan rezekinya udah mulai dikit-dikit diputus sama Allah. Yang kolesterol jangan makan banyak, makan gorengan. Yang sudah gula nggak boleh makan
terigu yang manis-manis, itu rezekinya udah dikurangin sama Allah. Semua gitu. Cuman kadang kita suka ngelawan gitu. Mati mah mati aja gitu. Biarin aja. Masalahnya kalau langsung mati nggak apa-apa. Masalahnya stroke dulu. Stroke dulu bertahun-tahun. Kan begitu. Jadi jangan sembarangin juga seperti itu. Nah ini jadi rezeki pasti dikasih Allah, masih dikasih oleh Allah selama kita masih hidup. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau rezeki diputus berarti itu tandanya kita mau mati. Yang kedua nih terakhir, kenapa kita masih khawatir dengan rezeki kita? Karena pemahaman kita yang salah tentang rezeki. Jadi kita menganggap rezeki itu harta. Harta itu rezeki, Ustaz. Ya. Uang itu rezeki. Materi rezeki, yang disimpan itu rezeki. Yang dikumpulkan itu rezeki. Yang ditabung itu rezeki. Ini kurang tepat gitu. Belum tentu ya, yang ditabung itu disimpan, didepositkan itu rezeki kita belum tentu. Ya, itu salah gitu. Ya. Jadi maka apa makna yang harus kita luruskan tentang makna rezeki ini? Rezeki itu berasal dari bahasa Arab kan, tapi sudah jadi bahasa kita rezeki. Dari 2-3 huruf ro, zai, kof, rizkun. Nah, di antara definisi tentang rezeki itu menurut bahasa Arab kata para ulama adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hayawan, yaitu manusia dan selain manusia seperti jin dan binatang. Dan ia digunakan dan diambil manfaatnya secara langsung, baik halal maupun haram. Jadi manfaatnya langsung dimanfaatkan, enggak langsung, enggak nanti manfaatnya, tapi langsung saat itu. Maka itu namanya rezeki. Jadi kalau yang disimpan itu belum bisa dimanfaatkan, maka belum tentu rezeki. Belum tentu. Yang ditabungin, dideposit, investasi itu belum tentu rezeki. Walaupun itu punya kita, tapi belum tentu rezeki. Kenapa? Bisa jadi di tengah perjalanan kita menabung itu kita meninggal dunia. Ya kita nggak ngerasakan. Artinya rezekinya siapa? Rezekinya ahli waris. Gitu. Ahli waris. Makanya terkadang harta dihimpun oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh yang bukan penghimpunnya. Kita yang ngumpulin, kita yang nabung, tapi yang makan bukan kita. Belum tentu. Ya makanya tadi ya, antum kalau sudah mau makan tapi kemudian jatuh, maka kan kita sering bilang bukan rezeki saya. Gitu ya. Padahal sudah itu milik kita, belinya pakai duit kita dari hasil kerja kita, mau dimakan halal lagi. Tapi kemudian nggak jadi jatuh. Itu namanya belum rezeki. Belum rezeki seperti itu. Ya. Nah, bisa juga bentuk caranya dengan halal, bisa juga dengan caranya haram. Dua-duanya ada konsekuensinya. Jadi dunia itu kata Nabi, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia itu halalnya ada hitungannya, ada hisabnya. Termasuk haramnya juga ada siksanya, ada pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu saya singkat, pembawa acara sudah ngingetin kayaknya nih. Mau ngomong nggak enak aja. Jadi padahal rezeki itu sehat, ya kan? Sehat rezeki kan? Selamat dari yang membahayakan itu rezeki. Keturunan yang soleh itu rezeki. Kemudahan dan kenikmatan dalam ibadah itu juga rezeki. Antum hadir di sini itu rezeki. Walaupun merem. Cuman kan pahalanya beda sama merem. Iya, gitu. Dapat semua kebaikannya kan? Seperti itu. Anda saya bilang, kalau ngisi kuliah subuh itu selalu memotivasi jangan ninggalin sholat suruh. Udah sholat subuh, perjuangannya luar biasa dalam sholat subuh. Udah gitu ikut taklim, habis ikut taklim pulang. Nah, jadi ketika sholat subuh berjamaah dapat rezeki, namanya rezeki sholat
subuh berjamaah. Kemudian ikut taklim. Nggak semua orang bisa ikut taklim habis sholat subuh. Sholat subuhnya penuh, tapi nggak semuanya ikut taklim. Berarti dia nggak dapat rezeki taklim. Nah, ikut taklim banyak, semakin begitu selesai maka pada sholat suruk. Tapi nggak semua juga sholat suruk. Mau diingetin kayak apapun tetap aja tuh ada aja nggak sholat suruk. Dia dikasih tahu ini padilannya sholat suruk. Tapi nggak semuanya juga tuh sholat suruk. Kenapa? Karena Allah nggak kasih rezeki itu. Nggak kasih rezeki, ya udah selesai gitu. Gitu. Awalnya sebelum saya memahami tentang ini kayaknya kesel juga. Udah dikasih penjelasan gitu. Tapi tetap aja nggak sholat suruk. Ini utamanya kan luar biasa. Tapi emang lama-lama, ya emang Allah nggak ngasih rezekinya gitu. Seperti itu kan rezeki kan? Seperti itu. Quran itu rezeki, makanya doanya apa? Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan. Ya Allah beri rezeki kami berupa bisa baca Quran siang dan malam. Itu rezeki. Nggak semua orang dikasih rezeki itu. Ilmu tadi, tolabul ilmi itu juga ada rezeki. Maka kata Syekh Sya'rawi Mutawali, penutup lagi. Nah. Tadi ada usulan terusat gitu ya, gitu. Gitu. Jadi kata Syekh Sya'rawi Mutawali, rezeki itu ada tingkatannya. Pertama, kata beliau, adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah. Apa itu rezeki paling rendah? Materi. Harta itu rezeki paling rendah. Ya, rezeki paling rendah. Tapi kita ngejar kan yang rendah ini gitu. Kenapa dia rendah? Karena rezeki yang satu ini Allah kasih kepada semua makhluk. Bahkan ya, tidak hanya manusia, hewan juga dikasih, pokoknya yang sifatnya materi lah gitu ya. Kemudian tidak hanya Allah kasih sama orang taat, ahli maksiat juga dikasih. Bahkan seringkali ahli maksiat rezeki ini luar biasa. Ya. Tidak hanya kepada orang beriman, tapi orang kafir juga gitu ya, dikasih rezeki. Banyak rezeki ini. Ya. Tidak hanya kepada orang pintar, orang bodoh juga dikasih. Makanya dia rezeki paling rendah. Nah, kita ngejarnya di sini, di rezeki yang paling rendah. Yang kedua, kata beliau, adalah a'la rizki. Apa itu a'la rizki? Rezeki paling tinggi. Rezeki paling tinggi apa itu? Al-afiyah, kata beliau. Afiyah itu ya kesehatan, tadi yang saya sebutkan, kenikmatan ibadah, bisa baca Quran. Pokoknya hal-hal yang imateri lah. Itu rezeki yang paling tinggi. Enggak semua orang dikasih. Enggak semua orang dikasih. Termasuk kita ini kan ngejar Lailatul Qadar ya. Kita beriktikaf malam ini 27 yang katanya potensi besar Lailatul Qadar itu ya, kita makanya biar dapat Qadar. Tapi enggak semuanya juga dapat Lailatul Qadar. Nanti kita buktikan saja gitu. Buktinya apa? Bukti maknawinya, kalau malam ini kita merasakan kenikmatan dalam beribadah yang tidak pernah kita rasakan di malam-malam sebelumnya, maka itu tanda maknawi kita dapat Lailatul Qadar. Kok baca Quran enak banget sih malam ini ya? Kok Qiyamul Lail enak banget padahal bacanya panjang tuh Ustadz gitu. Maka nanti kalau saya baca panjang masih ada guru tuh nggak dapat Lailatul Qadar itu. Ya. Gitu ya. Jadi tandanya begitu kan, maknawi seperti itu. Nah, gitu. Jadi nikmat ibadah di malam itu. Kenapa? Malaikat tuh turun, jadi ketenangan yang muncul. Karena tenang akhirnya nikmat seperti itu. Nah, itu rezeki yang kedua. Yang ketiga adalah afdholur rizki, kata beliau. Rezeki yang paling utama. Apa itu rezeki paling utama? Yaitu solahul abna. Ketika kita punya anak-anak yang soleh dan soleha. Ini luar biasa. Rezeki utama ini. Nikmat Pak kalau dapat rezeki punya anak soleh dan soleha. Kenapa? Terus kesolehannya itu sangat bermanfaat buat kita meskipun kita sudah meninggal dulu. Dan nggak semua orang tuh dikasih rezeki anak soleh. Termasuk kiai aja belum tentu. Ustadz saja belum tentu. Ya. Karena nggak bisa diwariskan secara langsung keimanan itu, kesolehan itu.
Ya, kesolehan itu adalah dibentuk dari awal. Maka ketika Allah kasih rezeki ini luar biasa. Ini rezeki paling abdol ketika kita punya anak yang soleh dan soleha. Dan terakhir adalah yang disebut dengan tamamur rizki, kesempurnaan. Apa itu kesempurnaan rezeki? Yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki paling sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar. Ridho Allah itu jauh lebih besar. Ya, makanya nanti Allah berfirman pada penduduk surga. Wahai penduduk surga, bagaimana apa yang kalian rasakan selama di surga? Kata penduduk, ya Allah luar biasa ini ya Allah. Kami nggak pernah dapatkan ini ya Allah. Tapi kata Allah kemudian, maukah aku berikan kepada kalian hal yang lebih luar biasa dibanding ini? Apa itu ya Allah? Ini aja udah luar biasa. Kok mau kasih yang lebih luar biasa? Apa itu? Kata Allah, aku halalkan buat kalian keridoanku. Dan sejak ini aku tidak murka lagi sama kalian. Jadi ridho itu luar biasa. Rezeki yang penduduk surga saja dikasih tuh. Ya, puncaknya kesempurnaan rezeki itu adalah ridhonya Allah nanti di surga. Tapi kita bisa mengukur apakah salah satu ada ukurannya ya. Kenapa kita dapat ridho Allah apa enggak sih gitu. Nah ada ukurannya. Salah satu kita pakai hadis Nabi tuh. Ridho Allah fi ridhol walidain. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Murka Allah itu ada pada murka orang tua. Jadi kalau orang tua kita selama ini senang sama kita, senyum sama kita, kehadiran kita ditunggu, itu tandanya Allah ridho sama kita. Tapi kalau selama ini orang tua kita kesel mulu sama kita, empet mulu sama kita, sering bahkan menangis bersedih karena kita, itu menunjukkan Allah murka sama kita. Itu penting. Maka yang punya kampung ya pulang kampung besok ya, masih ada orang tua, cari ya. Jadi jangan hitung-hitungan berat Ustadz ongkosnya, jangan. Nanti Allah kasih rezeki. Begitu kita datang orang kita tersenyum, anakku pulang ya Allah, maka saat itu kalau kita tahu Allah sedang senyum sama kita. Orang tua kita ridho kedatangan kita. Yo anak saya tunggu-tunggu setahun baru pulang, senang banget orang tua. Semuanya disiapin. Maka ketahuilah saat itu Allah sedang ridho sama kita. Nah inilah din hamba Allah bahasan kita. Singkat walaupun masih banyak poin lagi, tapi dua ini aja diamalin gitu ya. Gitu. Terutama pulang kampung besok ya, diamalin. Yang punya kampung gitu ya. Ya punya kampung. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakallahu khairan jaza kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya, mau'izah hasanahnya untuk kita semua tentang masalah rezeki. Jadi tadi saya ngambil sedikit kutipan, kita jangan terlalu sayang banget, cuman jangan terlalu benci banget gitu kan. Jangan keterlaluan, yang sedang-sedang aja berarti Tat ya. Sedang-sedang aja, dan mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat menjadikan ibrah tersendiri buat kita, tepatnya di malam 27 ini, sehingga nanti bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan nanti Ustadz juga akan memimpin sholat qiyamul kita sampai subuh nanti, membersamai kita. Saya lihat juga mukanya pada lelah-lelah, apalagi yang pakai baju asimo yang tadi melantunkan ajar Isya, Ustaz. Lelahnya sekarang, masya Allah. Saking lucunya ya. Iya. Dan jangan lupa kita bilul walidain. Temanya pas nih, balik kampung, pulang kampung. Bagi yang punya orang tua, ayahanda, ibunda, atau mungkin masih ada neneknya, pulanglah, minta restunya, minta ridhonya. Dan mudah-mudahan di saat orang tua kita tersenyum, maka di situ kita melihat Allah pun tersenyum untuk kita. Dan begitu pun juga sebaliknya, di saat orang tua kita murka, bahwa maka Allah sedang murka juga kepada kita. Itu sekelumit dari apa materi yang telah Ustadz sampaikan. Ya mungkin sampai sini aja karena sudah masuki jam 10:08 agar teman-teman bisa istirahat. Ntar dulu, sudah ini
closing dulu. Ya mudah-mudahan kita bisa ambil ibrah. Sama-sama kita tutup agenda kajian kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.